Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Jeblok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang telah berkenan menghadiri kegiatan aksi nyata penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan kegiatan CGP Angkatan 7, yaitu temanya budaya positif. Di sini nanti ada beberapa atau sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti sedikit ilmu yang saya terima, saya sebarkan kepada teman-teman dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan kepada peserta didik untuk kemajuan pendidikan di UPT SD Negeri Jeblok. Untuk tujuan khusus dari kegiatan aksi nyata ini yaitu ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana konsep pendidikan belajar dewantara jika dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif, dan yang kedua, bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk pembahasan kegiatan aksi nyata ini nanti ada 6 poin, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, dan yang ketiga yaitu keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang kelima yaitu 5 posisi kodrat, dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Sebelum menginjak ke materi yang pertama yaitu tentang budaya positif, marilah terlebih dahulu kita merefleksi dari diri kita sendiri. Di sini saya sudah menyediakan 3 pertanyaan pemantik ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama, pertanyaan pemantik yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Nah, itu mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Mungkin bisa Bapak Ibu tulis di dalam not kertas yang telah saya bagikan yang berwarna merah muda ya, atau pink. Di situ coba Bapak Ibu tulis, menurut Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita atau di lingkungan sekolah? Kita mencoba merefleksi diri kita sendiri dulu ya. Menurut Bapak Ibu semuanya, pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita, itu di lingkungan sekolah kita itu untuk apa ya? Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak Ibu guru semua dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Nah, itu bisa Bapak Ibu tulis di kertas yang berwarna kuning. Untuk pertanyaan kedua, bisa ditulis di lembar kertas yang berwarna kuning. Dan untuk refleksi diri yang ketiga, apa saja harapan yang ingin Anda kembangkan pada peserta didik Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Yang kedua, sebagai pendidik, bagaimana Bapak Ibu guru dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa saja harapan Bapak Ibu yang ingin panjenengan lihat atau ingin jenengan presani tentang perkembangan pada murid setelah mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman aksi nyata?
Untuk yang pertanyaan ketiga bisa dikerjakan Bapak Ibu guru tulis di kertas yang berwarna hijau. Nah, coba untuk refleksi diri, pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita atau lingkungan sekolah? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya nih. Mungkin monggo Bu Sylvi. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu agar dapat pembelajaran itu berjalan secara efektif dan efisien. Karena kalau lingkungan sekolah itu positif, itu akan berpengaruh pada suasana hati baik dari guru maupun siswanya. Dan nanti kalau hatinya itu senang, otaknya juga bisa refresh dan juga bisa menyerap materi dengan baik. Jadi seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Sylvi. Semua setuju ya Bapak Ibu ya. Pentingnya menciptakan suasana positif yaitu agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman ya Bu Sylvi ya, aman, nyaman dan menyenangkan. Sehingga jika perasaan siswa datang ke sekolah itu senang, ilmu yang dipelajari di sekolah itu dapat diserap atau diterima. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, sebagai pendidik, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Mungkin kepada Bapak Niko bisa menyampaikan pendapatnya. Dari pandangan kedua, menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kan guru sebagai tenaga pendidik bisa berkolaborasi dengan wali murid, dengan mungkin bisa menambahkan atau menjodohkan dengan kegiatan di lingkungan sekolah. Terima kasih kepada Pak Niko yang telah memberikan pendapatnya ya, bahwa dalam menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu perlunya kolaborasi ya, perlunya kolaborasi bekerja sama dengan semua pihak yang terkait, baik itu wali murid, mungkin juga dengan pemangku kebijakan pendidikan. Dan yang paling penting yaitu selain kolaborasi yaitu pentingnya berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam informasi pendidikan yang dilaksanakan. Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga tentang refleksi diri, apa saja harapan yang ingin Bapak Ibu lihat berkembang pada peserta didik setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin kepada Bu Raden. Yang ingin saya harapkan pada perkembangan murid setelah mengikuti kegiatan ini adalah perkembangan karakter. Jadi anak-anak mempunyai karakter yang lebih baik dan lebih fisik. Terima kasih kepada Ibu Raden yang telah memberikan pendapatnya bahwa beliau ingin melihat perkembangan pada muridnya itu yaitu kemajuan karakter dengan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menuju ke materi budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, budaya positif itu apa? Apakah budaya positif itu berarti tentang kedisiplinan? Kedisiplinan itu kaitannya pasti dengan apa Bapak Ibu? Tata tertib. Ya, tata tertib. Jika anak tidak tertib atau melanggar tata tertib, pasti dihukum. Seperti itu ya konsepnya ya, yang kita ketahui selama ini. Ternyata tentang disiplin itu kan tata tertib, pasti anak akan mematuhi tata tertib. Jika tidak patuh atau melanggar tata tertib, anak akan dihukum.
Nah, ternyata dalam menciptakan budaya positif atau tentang disiplin positif itu tata tertib dengan memberikan hukuman itu tidak sama atau berbeda. Sejatinya pengertian disiplin positif itu yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi dalam menciptakan budaya positif ini, anak-anak meyakini yaitu nilai-nilai dari keyakinan universal yang telah disepakati oleh sekolah atau disepakati oleh tiap kelas. Sehingga tiap kelas itu untuk menciptakan disiplin positif atau budaya positif harus membuat yaitu keyakinan kelas yang dibuat oleh semua siswa yang dipandu oleh bapak atau ibu guru wali kelasnya masing-masing. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan budaya positif itu yaitu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini dimaksud bukan motivasinya bukan ekstrinsik, itu kan dari luar ya. Mungkin anak-anak selama ini mematuhi tata tertib karena takut dihukum, takut dihukum atau karena ingin mendapatkan reward mungkin atau bisa juga penghargaan. Itu ternyata motivasinya bukan dari motivasi ekstrinsik, tetapi anak-anak berbudaya positif itu berperilaku positif itu berdasarkan nilai dari intrinsik yaitu berasal dari dirinya sendiri, di mana nilai-nilai kebajikan atau universal yang telah disepakati itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Di situ nilai-nilai kebajikannya ada 6 elemen atau 6 dimensi. Elemen yang pertama di dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, hal ini sesuai dengan sila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, di mana peserta didik itu dapat memahami dan mengaplikasikan perilaku sehari-hari itu sesuai dengan agama dan kepercayaan yang mereka anut. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila yang elemen yang pertama ini yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dibagi menjadi lima elemen, yaitu berakhlak kepada Tuhan, kemudian berakhlak kepada manusia pribadi, kemudian berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada alam, dan berakhlak kepada negara. Menghargai dan menghormati kebudayaan dari suku lain, ya, karena apalagi sekarang itu abad 21, misalnya globalisasi, di mana informasi itu dapat diterima dengan cepat. Anak-anak harus dapat menyaring informasi apalagi tentang isu-isu ras. Kemudian elemen yang ketiga yaitu bergotong royong. Nah, di dalam elemen bergotong royong ini merupakan suatu warisan dari nenek moyang kita yang telah kita laksanakan sampai saat ini. Dengan bergotong royong ini diharapkan anak-anak itu mempunyai kepedulian terhadap sesama makhluk di lingkungan masyarakat. Dan elemen yang keempat yaitu kreatif. Di sini kreatif itu merupakan suatu keterampilan yang harus dikembangkan di abad 21 ya. Karena dalam pembelajaran abad 21 itu pembelajaran kreatif sangat dituntut agar anak-anak itu memiliki ide yang original, mungkin ide asli atau
ide yang memodifikasi agar anak-anak tersebut itu mempunyai keahlian nanti di dalam mereka dalam terjun ke dunia masyarakat, sehingga peserta didik itu dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain di lingkungannya masyarakat. Sedangkan elemen yang kelima yaitu bernalar kritis. Nah, bernalar kritis di sini yaitu anak-anak mampu menyaring berbagai informasi. Selain menyaring juga dapat menganalisis dan menyimpulkan dan mengkomunikasikan informasi itu kepada orang lain. Sedangkan elemen yang terakhir yaitu mandiri. Di sini peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari itu tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Yaitu misalnya anak itu dilatih untuk dapat mengambil keputusan sendiri. Apakah itu keputusannya itu yang terbaik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Misalnya anak diberi tanggung jawab. Ini tadi yang termasuk nilai kebajikan. Nah, sekarang yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gossen itu di materi CGP ya Bapak Ibu ya, itu ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini seperti tadi yang saya jelaskan bahwa anak-anak itu melakukan disiplin mungkin karena takut diberi hukuman. Ini termasuk faktor atau motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi perilaku manusia yaitu yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga motivasi dari luar ya, X tadi. Sedangkan motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini merupakan motivasi dari dalam diri siswa tadi, yaitu motivasi dari dalam atau intrinsik. Di sini peserta didik itu melakukan perilaku untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini tadi. Nah, sekarang coba di sini ada sebuah pertanyaan. Bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, berarti ini kan ada faktor X, yaitu tidak ada teguran atau tidak ada hukuman dan tidak ada atasan yang memuji, berarti juga tidak mengharapkan imbalan. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid di sekolah? Bagaimana Bapak Ibu? Tetap kita melakukan pekerjaan sesuai dengan keyakinan yang telah kita yakini ya, karena kita sudah berkomitmen untuk menjadi seorang guru. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu tentang restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah pernah mendengar kata restitusi ya? Sudah apa belum? Oh, baru saja. Sama Bu, saya juga baru mengenal kata restitusi itu dari kegiatan materi JGP. Saya juga bingung pertama itu apa itu restitusi itu. Ternyata setelah melalui forum diskusi kemudian dijelaskan oleh Fasil, tiba Bu, ternyata itu restitusi itu kegiatan yang sering kita lakukan di lembaga sehari-hari, tetapi kita tidak menyadari bahwa itu kegiatan restitusi ya. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Coba sekarang kita mengingat-ingat, kita sering melakukan kegiatan restitusi kepada peserta didik, tetapi kita tidak menyadarinya. Ya. Nah, di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan memperlakukan orang lain. Ini saya kutip dari materinya JPP, yaitu kutipannya dari dosen ya. Nah, apakah restitusi itu sama dengan hukuman atau dan konsekuensi? Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat satu arah. Bersifat satu arah, maksudnya itu bersifat satu arah itu tidak terencana. Misalnya kegiatannya itu, peristiwanya itu terjadi secara tiba-tiba. Anak melanggar kesalahan langsung diberi hukuman, tidak terencana. Nah, di sini mungkin hukumannya yang sering kita berikan kepada peserta didik itu berupa hukuman fisik maupun psikis ya, atau verbal. Nah, di situ jika kita memberikan hukuman fisik atau kata-kata itu membuat anak merasa sedih, sehingga hukumannya itu cuma berjangka pendek, berjangka pendek dan bisa menimbulkan istilahnya trauma kepada anak, sehingga anak itu akan minder terhadap teman-temannya. Sedangkan konsekuensi itu perbedaannya, kalau tadi hukuman bersifat satu arah atau tidak terencana, kalau konsekuensi itu sudah terencana. Di sini yang dimaksud sudah terencana itu istilahnya ada tolak ukurnya itu loh. Kalau seumpamanya panjenengan sudah membuat kesepakatan 3 kali tidak mengerjakan PR akan mengerjakan PR di luar kelas. Nah, itu kan sudah ada kesepakatan. Tetapi itu cuma juga jangkanya itu jangka pendek. Istilahnya anak itu tidak mengulanginya lagi, waktunya itu akan pendek. Kemudian mungkin kalau sudah 3 kali dihukum, besok lagi mengulang lagi, seperti itu. Hukum apa itu? Mengerjakan di luar saja, istilahnya dianggap ringan, sehingga anak itu tidak ada pembelajarannya. Nah, perbedaan yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk restitusi ini berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Jika restitusi itu, murid jika berbuat kesalahan itu murid ditanya apa kesalahan tadi apa. Kemudian apakah kamu melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat? Istilahnya kita itu mencari masalah anak tersebut, karena anak melanggar tata tertib itu pasti mempunyai sebuah alasan. Nah, alasan dari anak tersebut kita cari solusinya bersama-sama agar anak tersebut tidak mengulangi lagi, yaitu tidak mengulangi perbuatan yang sama, dan melatih anak-anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, untuk restitusi ini tadi, murid memecahkan sendiri masalah yang dialaminya, yang dibantu atau yang dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Kemudian dalam restitusi ini tadi langkah-langkahnya yaitu setiap kelas itu mempunyai keyakinan, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan tata tertib. Keyakinan kelas ini berasal dari keinginan dari siswa-siswi di kelas. Seumpamanya, Bu, kalau seumpamanya tidak mengerjakan PR, mungkin diberi tugas tambahan seperti itu. Kemudian kesepakatannya selesai belajar mau pulang, bangkunya dimasukkan ke kursinya dimasukkan ke bangkunya sendiri-sendiri, seperti itu. Kemudian guru menyebutkan keyakinan kelas yang telah disepakati tadi bersama di kelas, ya. Nah, untuk lembar refleksi di sini saya mempunyai 3 buah masalah atau studi kasus, ya.
Coba studi kasus yang pertama, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, ini merupakan bentuk hukuman, konsekuensi, apakah restitusi? Apa? Hukuman, yes, setuju, ya, hukuman. Karena di sini tidak ada anak salah langsung diminta anak tidak bisa menjawab pertanyaan, langsung dihukum untuk berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Nah ini hukuman ini yang bersifat fisik ini ataupun verbal harus kita hindari ya Bapak Ibu ya, karena dapat menimbulkan trauma kepada peserta didik sehingga mereka akan menarik diri di lingkungan mereka. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut panjenengan ini merupakan hukuman, konsekuensi, apakah restitusi? Iya, tepat sekali. Karena di situ sudah ada konsekuensi kalau saat pelajaran menumpahkan air di meja harus dibersihkan. Kemudian yang ketiga, studi kasus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini merupakan hukuman, konsekuensi, apakah restitusi? Restitusi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, tepat sekali ya. Ini merupakan istilahnya kegiatannya sudah terencana. Kalau istilahnya anak mencoret-coret meja, maka konsekuensinya harus membersihkan. Alhamdulillah dari sini sudah memahami ya perbedaan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Mungkin dari sini adakah yang dipertanyakan Bapak Ibu Guru? Sudah ya, alhamdulillah sudah jelas. Sekarang saya lanjutkan. Di sini ada sebuah studi kasus untuk implementasi bagaimanakah membedakan antara perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yeah. Seorang siswa sering tidak mengerjakan tugas rumah atau PR yang telah diberikan oleh guru. Nah, di sini jika Bapak Ibu guru bersikap sebagai penghukum atau memberikan hukuman, maka mungkin saiki keluar kelas hormat bendera selama 10 menit, atau bisa juga yang sering saya lakukan itu sebelum saya mengikuti kegiatan CPP ya Bapak Ibu ya, membersihkan halaman sekolah, itu merupakan hukuman. Sedangkan di sini kalau ini saya beri stiker ya, hukuman itu sangat istilahnya harus kita hindari karena ternyata itu sangat tidak baik untuk perkembangan peserta didik. Kemudian jika konsekuensi tadi kan merupakan kesepakatan yang telah kita jalani tadi selama pembelajaran. Di situ konsekuensinya siswa mengerjakan PR di luar kelas sesuai dengan konsekuensi yang telah disepakati. Sedangkan untuk restitusinya, jika tidak mengerjakan tugas itu, siswa ditanya keyakinan kelas yang telah disepakati itu apa. Seumpamanya kesepakatannya harus disiplin. Nah, bentuk disiplin itu kan berbagai macam ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya disiplin dalam hal berpakaian, tetapi juga disiplin dalam mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, di situ siswa ditanya keyakinan kelas apa yang telah disepakati yang dilanggar mereka sehingga siswa tersebut tidak mengerjakan tugas. Nah, setelah ditanya, kemudian membantu menyelesaikan masalah. Mungkin siswa tersebut tidak menyelesaikan tugas, merasa bingung atau belum jelas terhadap materinya, mau bertanya pada waktu pembelajaran, mau bertanya kepada gurunya, malu kepada teman-temannya, sehingga siswa tersebut tidak mengerjakan tugas
dan mungkin juga di rumah tidak ada yang membimbing siswa tersebut untuk belajar. Nah, di sini istilahnya sebagai guru harus bisa menempatkan posisi sebagai restitusi, sehingga anak tersebut tidak akan mengulangi sikap yang salah. Nah, untuk berikutnya yaitu tadi kita telah membahas tentang restitusi, di mana restitusi tadi itu harus melalui kesepakatan kelas, ya. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan atau tata tertib, ya. Nah, di sini saya mempunyai sebuah masalah, ya, atau sebuah permasalahan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ini mungkin pada waktu masa pandemi kemarin, ya. Nah, kita itu pada waktu masa pandemi kok harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari, itu kenapa, Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk keselamatan kesehatan kita, ya. Untuk keselamatan kesehatan kita, bukan karena takut dihukum. Oke, betul. Karena kita menjaga kesehatan kita, bukan karena takut dihukum. Jadi kalau istilahnya melanggar tata tertib dihukum itu kan tata tertib, ya Bapak Ibu, ya. Kalau penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat itu untuk kesehatan kita, berarti itu sudah meyakini dari nilai-nilai universal yang telah kita sepakati tadi, yaitu untuk kesehatan. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita sepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu harus mengacu dari 6 nilai atau 6 elemen profil pelajar Pancasila tadi, tanpa membedakan latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu, yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya di sini kalau peraturan jangan lari di dalam kelas, jangan lari. Nah, itu kan lebih ya Bapak Ibu, ya, lebih istilahnya kok lebih mengekang, lebih apa itu? Lebih ekstrim gitu loh, ya. Jangan lari di dalam kelas. Mungkin dalam penyusunan keyakinan kelas itu bisa dirubah, kita menggunakan bahasanya jangan lari di dalam kelas itu, mungkin kita ganti berjalanlah di dalam kelas, karena ini juga banyak sekali pengalaman yang saya alami di kelas itu. Anak-anak itu selalu berlari-lari. Saya juga selama ini masih menggunakan belum menggunakan keyakinan kelas, tapi secara perlahan-lahan mungkin dengan pembebasan CGP ini, mari kita bentuk keyakinan kelas agar menciptakan budaya positif. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya universal itu di sini mungkin yang sering dilakukan oleh anak-anak atau kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Seumpamanya harus saling menghormati, kemudian jika keluar harus minta izin. Nah, kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, dalam hal-hal kegiatan yang positif. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jika menyusun keyakinan kelas itu tidak usah yang banyak-banyak, mungkin cukup 5 saja yang telah disepakati oleh semua warga di
kelas, sehingga anak-anak tersebut, peserta didik tersebut mengingat dan meyakini keyakinan kelas tersebut agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembentukan keyakinan kelas yang berikutnya, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau musyawarah. Jadi anak-anak itu diajak untuk bermusyawarah untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan keinginan mereka, itu inginnya itu keyakinan kelas apa yang ingin mereka sepakati. Dan yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksud dari kalimat ini yaitu mungkin setiap semester awal semester kita membuat keyakinan kelas bersama peserta didik kita. Nah, kemudian kita evaluasi, ternyata keyakinan kelas yang telah kita buat tadi misalnya itu belum membawa perubahan yang lebih baik. Nah, itu kita di semester berikutnya kita bisa meninjau ulang atau mengganti keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia itu yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan dapat diterima, yang ketiga kekuasaan dan penguasaan, dan yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, di sini dasar kebutuhan manusia itu ada 5. Ya, anak-anak itu atau manusia itu berperilaku itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mereka jika tidak mendapatkan kebutuhan manusia tersebut, mungkin akan melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum atau norma. Untuk itu, Bapak Ibu guru harus memahami 5 dasar kebutuhan manusia itu agar peserta didik itu dapat berperilaku yang baik atau berperilaku yang positif. Sedangkan di sekolah itu kita sebagai tenaga pendidik ada 5 posisi kontrol dalam membangun budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua merasa bersalah, dan yang ketiga itu kita sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini posisi kontrol sebagai penghukum itu seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini berkata, patuhi aturan saya atau awas, kemudian kamu selalu saja salah, selalu saja pasti yang terakhir selesai. Nah, dalam posisi guru sebagai penghukum ini senantiasa percaya bahwa cara menghukum itu merupakan cara yang berhasil, tetapi tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi siswa. Nah, sekarang posisi kontrol yang kedua sebagai seorang tenaga pendidik yaitu membuat merasa bersalah. Nah, di sini pada membuat merasa bersalah itu biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Beda kalau dengan penghukum tadi. Kalau kita istilahnya penghukum kan pasti dengan nada yang tinggi dan keras, ya. Kalau sebagai merasa bersalah ini, suara gurunya sangat lembut sekali. Istilahnya pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar mungkin seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu, gimana
coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu misalnya berbuat kesalahan seperti ini. Nah, ternyata Bapak Ibu guru di posisi pembuat merasa bersalah ini sangat lebih ekstrim daripada posisi penghukum tadi. Karena di posisi pembuat merasa bersalah ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka merasa saya tidak berharga atau telah mengecewakan orang-orang yang telah disayanginya. Nah, seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita sebagai tenaga pendidik bisa menempatkan posisi itu kepada peserta didik sebagai teman dan bisa juga sebagai seorang guru. Tetapi pada posisi kontrol kita sebagai teman, guru ini merasa tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Nah, posisi teman pada guru itu mempunyai dua sisi mata uang, yaitu negatif dan positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, sehingga guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik tadi untuk mempengaruhi seseorang atau untuk mempengaruhi murid kita. Contohnya di sini. Mungkin gurunya hebat, ayolah bantu bapak atau ibu mengangkat atau membawa buku ini ke kantor karena kita merasa lebih dekat kepada anak tersebut. Kemudian jika anak-anak membuat kesalahan karena kita merasa sudah dekat ya sudah tidak apa-apa, nanti ibu yang akan membereskan masalah ini. Nah, hal negatif dari posisi teman ini yaitu bila suatu guru tersebut tidak membantu murid tersebut, maka murid tersebut akan kecewa atau sedih. Kecewanya mungkin kecewanya saya pikir bapak teman saya, kemudian murid merasa dikecewakan sehingga dia tidak mau berusaha. Dan hal yang lebih buruk lagi yaitu murid hanya akan bertindak atau bersikap baik kepada salah satu guru itu tersebut, sehingga jika guru yang lain itu dianggap bukan gurunya, misalnya tidak menghormati, mungkin jika disuruh tidak mau karena merasa bukan teman atau gurunya itu tidak sebagai posisi teman. Itulah dampak negatifnya ya Bapak Ibu ya, dari posisi kontrol sebagai teman. Mungkin juga kalau dalam pembelajaran itu kalau istilahnya di dalam pembelajaran guru intinya guru kelasnya tidak ada kan karena sudah mempelajari kedekatan sebagai teman. Nah, itu ketika tidak masuk kemudian diganti oleh orang lain, anak-anak itu mengajukan guru tersebut, itu harus kita hindari. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Di sini pemantau artinya mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, biasanya itu jika mengajukan pertanyaan, peraturannya apa? Seperti itu. Apa yang kamu lakukan hingga melanggar tata tertib? Kalau sudah begitu sanksinya apa? Misalnya kita sebagai pemantau, sebagai pengawas. Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi pemantau ini menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Ini biasanya kita juga sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya, di dalam kegiatan ini bisa kita gunakan itu di dalam buku catatan pelanggaran ya. Nah, di sini
posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Sedangkan posisi yang terakhir yaitu sebagai seorang manajer. Di sini itu manajer itu bukan sebagai kepala sekolah, ya. Guru itu juga sebagai manajer, yaitu pemimpin pembelajaran di kelas. Ya. Nah, manajer ini merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Murid dipersilakan mempertanggungjawabkan setiap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, di dalam seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bila sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan, itu sudah posisi guru sebagai manajer. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita itu menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada kegiatan restitusi yang dapat menjadikan murid kita itu sebagai seorang manajer atau pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi jika kita menempatkan posisi sebagai manajer, jika peserta didik kita melanggar tata tertib atau peraturan, kita harus bisa menempatkan posisinya sebagai restitusi, yaitu ditanya tadi keyakinan keras apa yang telah kita sepakati, kemudian mengapa kamu kok melanggar kesepakatan tersebut, kemudian kita mencari solusinya bersama-sama agar peserta didik tersebut itu bisa memecahkan masalah tersebut dan bertanggung jawab. Nah, di posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan yang lain. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensinya, tetapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Mungkin jika Bapak Ibu Guru sebagai posisi manajer bisa menyampaikan kepada peserta didiknya apa yang telah kita yakini atau apa yang telah kita sepakati bersama di awal semester kemarin. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika iya, kamu bersedia untuk memperbaikinya. Nah, kemudian cara memperbaikinya itu bagaimana? Nah, itu juga inisiatifnya keluar dari peserta didik untuk memecahkan masalahnya tersebut. Nah, tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur berperilaku seseorang. Guru hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, dalam penerapan budaya disiplin positif sehari-hari, kita bisa menjadi posisi teman atau pemantau, ya. Karena murid yang ditangani itu mungkin belum siap jika diajak berdiskusi atau diundang ketika kita melaksanakan restitusi. Tetapi jika disadari tujuan akhir dari posisi kontrol itu sebagai manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga akan menciptakan lingkungan budaya yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan anak-anak untuk belajar. Nah, di sini saya sampaikan yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi, yang pertama yaitu yang langkah pertama yang dasar itu yaitu menstabilkan identitas, ya. Istilahnya menstabilkan identitas itu setiap anak itu kan ketika mempunyai kesalahan, pasti kesalahan tersebut juga pernah kita lakukan. Istilahnya seperti ini, saya tidak mengerjakan tugas Bu, kemudian kita langsung tidak menghukum siswa tersebut, tetapi kita istilahnya menstabilkan atau membenarkan kesalahan tersebut. Seperti Bu guru dulu juga waktu sekolah juga sama, istilahnya juga
pernah tidak mengerjakan tugas, tapi istilahnya kita berusaha membangun bagaimana anak tersebut dapat merubah sikap tersebut, ya. Nah, mungkin di sini juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu setelah menstabilkan identitas, yang kedua yaitu meyakini keyakinan. Nah, apakah keyakinan kelas tadi sudah kamu jalankan? Kemudian yang ketiga yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jika kamu salah, berarti apa yang harus kamu berubah atau yang kamu lakukan agar sikap itu tidak terjadi lagi. Nah, di sini menstabilkan identitas tadi seperti yang saya jelaskan, seperti Bapak Ibu guru bisa menyampaikan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi harus diperbaiki. Kemudian juga bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Istilahnya anak itu dimotivasi tadi, kalau berbuat salah istilahnya jika mengaku kesalahan itu tidak langsung dimarahi, tetapi kita memberikan identitasnya, ya. Mungkin juga apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, istilahnya anak itu diajak itu berdialog atau berdiskusi. Dan yang kedua tadi yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, anak itu kan pasti mempunyai alasan kenapa melanggar tata tertib atau melanggar kesalahan. Kemudian jika anak tersebut bersikap salah, mungkin bertengkar dengan temannya, mempertahankan rebutan pensil atau rebutan biasanya rebutan pensil, rebutan bangku atau di buku itu jika kita bisa menyampaikan kalimat kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan tadi di dalam menanyakan keyakinan tadi, apakah nilai-nilai kebijakan itu kita universal yang telah kita sepakati tadi apa, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian siswa ditanya kamu itu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, di sini akan saya tampilkan bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi. Ini merupakan contoh penerapan restitusi yang saya coba buat sebagai tugas demonstrasi kontekstual di budaya positif. Yang kedua yaitu tadi memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, anak-anak ditanya kesepakatan kelas yang telah disepakati atau keyakinan kelasnya tadi.
Bagaimana perasaanmu ketika dilakukan restitusi? Senang karena bisa diberi hukuman jika melanggar yang etik tetapi diberi penyelesaian. Ini untuk masalah yang kedua dalam penyelesaian masalah restitusi. Bagaimana katanya hari ini? Mbak Nadia tahu tidak kenapa ibu kami di sini? Coba sekarang diingat, tapi pada waktu diingat juga dilihat Mbak Nadia memberikan jawaban kepada Irma. Apa benar yang dilihat? Memberi jawaban saat ulangan itu merupakan perbuatan tersebut atau tercela. Tercela itu setiap benar apa kesalahan juga diberi kesalahan. Tapi sekarang kita cari penyelesaian masalah tersebut. Sekarang itu ingin mendengar kenapa alasannya Mbak Nadia tadi memberikan jawaban kepada Irma. Terus Mbak Nadia sudah bersikap baik menolong, tapi sudah pernah menolong, terus kita melihat situasinya itu merupakan perbuatan menolong dalam hal kebaikan atau hal yang kebaikan. Tapi Mbak Nadia masih ingat atau tidak yang jelas yang telah kita buat di awal semester 1 dulu? Terus kalau Mbak Nadia masih ingat, keyakinan kelas itu harus dilaksanakan atau tidak? Kalau begitu, bagaimana cara melaksanakan keyakinan itu yang baik? Terus sudah Mbak Nadia sudah diberi kesempatan itu tadi merupakan contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu guru ya. Ternyata setelah dilakukan anak berbuat salah dilakukan restitusi, perasaan anak-anak itu lebih senang daripada diberi hukuman maupun di posisi diberi penghargaan. Istilahnya tadi anak berbuat salah tidak dihukum, anak berbuat baik juga tidak mengharapkan imbalan. Nah, sebagai penutup kegiatan diseminasi hari ini saya tutup dengan kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Ilmu itu tidak melulu soal angka tetapi bekal dalam hidup. Istilahnya kita itu dalam pembelajaran itu tidak hanya guru tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi guru juga membekali keterampilan anak-anak untuk keterampilan anak-anak dalam menjalankan kehidupannya sebagai diri sendiri dan sebagai masyarakat agar mereka memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Selain itu juga kita harus membekali karakter, ya, karakter yang positif. Demikian tadi sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi pada hari ini. Mulai hari ini, baiklah, mulai dari langkah ini, marilah kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita agar anak-anak merasa aman, nyaman, dan menyenangkan ketika belajar, sehingga anak-anak itu pergi ke sekolah itu tidak merasa terbebani atau tidak merasa tidak merasa terbebani atau tidak merasa canggung, ya.
karena sekolah itu merupakan rumah kedua bagi mereka. Pesannya yaitu marilah kita bergerak, dengan guru bergerak Indonesia akan maju. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi sudah selesai. Terima kasih pada Bu Balik yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Di sini yang saya garis bawahi tentang restitusi. Semoga penjelasan tentang restitusi yang begitu jelas dapat merubah pola pikir kita dan kita dapat menerapkan restitusi pada peserta didik kita sehingga anak-anak dapat leluasa dalam melakukan kegiatan, merasa nyaman, merasa aman. Untuk selanjutnya kita tunggu ilmu-ilmu yang baru dari Bu Balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Balik yang sudah menyelenggarakan diseminasi yang berjudul Budaya Positif. Dengan adanya diseminasi itu menambah wawasan pengetahuan yang saya miliki selama ini dan menyadarkan bahwa pendidik itu ternyata tidak hanya membuat anak untuk menjadi pandai, tapi juga penting bagi pendidik untuk membuat bahwa anak-anak itu betah dan merasa memiliki keluarga yang kedua di sekolah, sehingga mereka merasa nyaman untuk menuntut ilmu dan meraih cita-citanya dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan kepada Ibu Balik yang telah memberikan pengetahuan tentang budaya positif terhadap para warga atau Bapak Ibu guru di UPT SDN Jeblok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.